7 negara favorit tujuan pekerja migran Indonesia yang gajinya bikin melongo, bahkan lebih tinggi dari PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Dilansir dari suara BMI.com, pekerja migran Indonesia atau PMI yang juga bisa disebut TKI ataupun TKW memiliki posisi penting dalam penguatan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Para TKI memberi masukan mata uang asing ke Indonesia yang pada akhirnya menjadi sumber devisa negara. Dengan begitulah, kebutuhan terhadap mata uang rupiah juga meningkat, sehingga makin membuat mata uang Indonesia perkasa atau kuat. Tahukah teman-teman, saat ini jumlah TKI di luar negeri mencapai angka sekitar 8 juta orang yang tersebar di berbagai negara di belahan dunia ini. Upah minimal yang mereka dapatkan selama bekerja di luar negeri adalah sebesar 10 juta sampai 20 juta bahkan lebih ya, setahunnya per orang. Ini artinya para TKI itu mampu menghasilkan devisa negara berkisar 160 triliun rupiah per tahunnya. Lalu guys, negara mana saja yang selama ini menjadi tujuan favorit para pekerja migran Indonesia? Rizky Nugraha di laman DW Indonesia merangkumnya, ada 7 negara di dunia yang selama ini menjadi tujuan utama para pekerja migran. Simak, berikut ini adalah 7 negara yang menjadi tujuan favorit para PMI. Negara yang pertama yaitu negara Malaysia. Dari tahun ke tahun, Malaysia menjadi tujuan utama tenaga kerja asal Indonesia. Menurut data BNP 2 TKI, sejak tahun 2012, sudah lebih dari 1,5 juta buruh migran melamar kerja negeri jiran itu. Tidak heran jika remitansi asal Malaysia juga termasuk yang paling tinggi. Selama tahun 2015, TKI di Malaysia mengirimkan uang sebesar 2 miliar dolar AS kepada keluarga di Indonesia. Ya guys, karena Malaysia kan yang paling dekat dengan Indonesia ya. Selain itu, masalah bahasa juga tidak perlu ribet untuk belajar karena bahasanya juga sedikit-sedikit sama, yaitu bahasa Melayu. Pastinya banyak juga PMI yang berminat untuk kerja ke Malaysia. Next, yang kedua adalah Taiwan. Lebih dari 320.000 buruh migran Indonesia diterima kerja di Taiwan sejak tahun 2012 lantaran Taiwan membatasi masa kerja buruh asing maksimal 3 tahun. Kebanyakan TKI mendarat di sektor formal. Untuk Taiwan ini guys, sekarang batasan masa kerjanya untuk formal itu 12 tahun, sedangkan untuk informal 14 tahun. Terus di masa pandemi ini ada tambahan 6 bulan untuk yang sudah habis masa kerjanya. Tahun lalu, TKI Indonesia yang bekerja di Taiwan menghasilkan dana remitansi terbesar ketiga di dunia, yakni sebesar 821 juta dolar AS. Negara tujuan favorit PMI yang ketiga adalah Arab Saudi. Sejak tahun 2011, Indonesia memberlakukan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah terutama yaitu Arab Saudi. Namun larangan itu cuma berlaku buat sektor informal seperti pembantu rumah tangga. Sementara untuk sektor formal, Indonesia masih mengirimkan sekitar 150.000 tenaga kerja ke Arab Saudi sejak tahun 2012 lalu. Dana yang mereka bawa pulang adalah yang tertinggi, yakni sekitar 2,5 miliar dolar AS pada tahun 2015. Namun sepertinya hingga saat ini di sektor informal atau PRT yang bekerja di Arab Saudi itu masih banyak ya guys. Walaupun banyak banget berita miring dari sana, tapi banyak juga TKW yang masih berminat kerja di sana. Ya, semua tergantung nasib.
Semoga teman-teman yang ada di Arab Saudi bisa sukses dan selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Yang keempat ya teman-teman, yaitu Hong Kong, atau orang menyebutnya dengan nama negeri beton. Kenapa disebut dengan negeri beton? Ada yang tahu? Mungkin PMI yang di sana udah nggak asing ya. Ya guys, karena di Hong Kong itu kemana kita memandang yang terlihat hanya beton atau gedung-gedung guys ya. Jadi di Hong Kong itu sangat padat sekali permukimannya, banyak penduduk, jadi gedungnya itu banyak, tinggi-tinggi juga. So susah sekali menemukan tanah di sana itu ya, selain di taman-taman yang memang khusus disediakan untuk menanam pepohonan dan juga di pegunungan pastinya. Hong Kong, sedikitnya ada 137.000 TKI asal Indonesia diterima bekerja di Hong Kong sejak tahun 2012. Uang kiriman mereka pun termasuk yang paling besar, yakni sekitar 673,6 juta dolar AS. Kendati bekerja di negara makmur dan modern tersebut, tidak sedikit TKI yang mengeluhkan buruknya kondisi kerja. Dulu-dulu banyak banget ya guys PMI yang bekerja di Hong Kong yang mengalami terminate atau perputusan kontrak secara sepihak oleh sang majikan. Cuma menurut saya untuk saat ini Hong Kong sudah sangat berkembang dan untuk perlindungan terhadap PMI-nya sudah cukup baik. Selanjutnya yang kelima adalah Singapura. Menurut BNP 2 TKI, sebagian besar buruh Indonesia di Singapura bekerja di sektor informal, yaitu sebagai pembantu rumah tangga. Sejak tahun 2012, sebanyak 130.000 TKI telah ditempatkan di negeri pulau tersebut. Tahun 2015 saja, tenaga kerja Indonesia di Singapura mengirimkan duit remitansi yaitu sebesar 275 juta dolar AS ke tanah air. Yap, Singapura negara kecil yang sangat amat bersih. Yang keenam adalah Uni Emirat Arab. Lebih dari 100.000 tenaga kerja Indonesia ditempatkan di Uni Emirat Arab sejak tahun 2012. Dana remitansi yang mereka hasilkan pun tidak sedikit ya guys, yakni sebesar 308 juta dolar AS pada tahun 2015. Uni Emirat Arab ini juga banyak sektor pekerjaan di sana ya guys. Terus Dubai, ya surga dunia. Sepertinya sana itu adalah kota yang sangat megah banget. Yang terakhir ya guys, yaitu yang ketujuh adalah Qatar, masih negara Timur Tengah juga. Lantaran moratorium atau pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah banyak menurun, Qatar yang tahun 2012 masih menerima lebih dari 20.000 TKI, di tahun 2015 jumlahnya cuma berkisar sebanyak 2.400 tenaga kerja. Sejak tahun 2012 sedikitnya 46.000 buruh migran Indonesia bekerja di negeri kecil di tepi Arab Saudi itu. Hampir 100 juta dolar AS dibawa pulang oleh TKI Indonesia pada tahun 2015 silam. Well, sahabat dunia BNI, di manakah saat ini Anda bekerja? Bagaimana pekerjaannya? Terus menurut Anda negara manakah yang paling baik? Baik itu masalah pekerjaan ataupun perlindungan terhadap PMI ataupun WNI. Boleh sharing ya guys, biar calon PMI teman-teman yang ada di Indonesia yang mungkin mau bekerja ke luar negeri ada gambaran atau ada angan-angan negara tujuan mana yang sebaiknya dituju. Boleh juga menyertakan kisaran gaji ya di negara tempat Anda bekerja. Terima kasih. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.